Kalau ada satu hal yang orang sering luput ketika menilai seorang Mohamed Salah, yaitu adalah kemampuan sang pemain dalam beradaptasi. Selama lebih dari 7 tahun, Salah terus menjadi sosok kunci di Liverpool yang telah beberapa kali mengubah pendekatan permainannya. Mulai dari gaya bermain yang mengandalkan transisi cepat, seperti di musim 2017-2018 dan musim 2023-2024, hingga permainan penguasaan bola yang lebih mengontrol, seperti pada musim 2018-2019 sampai dengan musim 2022-2023. Kemampuannya beradaptasi dengan peran, rekan setim, hingga sistem yang baru, sambil terus konsisten memberikan hasil yang memuaskan, menggambarkan betapa pentingnya sosok Mohamed Salah tidak terkecuali di musim ini, musim 2024-2025. Di video kali ini kita akan kembali deep dive, membahas secara mendalam tentang gameplaynya Mohamed Salah di bawah kepelatihan Arne Slot, dan mengapa Liverpool wajib memperpanjang kontraknya sang Raja Mesir. So, mari kita menyelam. Bagian 1, pusat serangan Liverpool. 10 gol udah dicetak Mohamed Salah sejauh ini dari 17 pertandingan di semua kompetisi, menjadikan dirinya sebagai top scorer sementara The Reds di musim ini. Tentunya ini udah biasa ya kita saksikan dari musim ke musim ya kan, terutama untuk fans Liverpool. Tapi mari sejenak kita fokus ke jumlah asisnya. Sejauh ini, ternyata Salah juga menjadi pencetak asis terbanyak di Liverpool dengan raihan 10 asis. 10 gol, 10 asis. Sekali lagi menunjukkan betapa masih pentingnya sosok Mohamed Salah buat lini serang Liverpool. Masalahnya, angka-angka ini bukan hanya muncul karena Mo berada di waktu dan tempat yang tepat, sehingga kerjaan dia hanya tap in aja. Tidak. Salah telah menjadi pusat dari seluruh fase serangan Liverpool sejauh ini. Ini gue ada data dari The Athletic yang menampilkan daftar pemain paling berkontribusi dalam serangan terbuka yang berakhir dengan shooting, dengan tembakan per 90 menit di Liga musim ini. Di mana pada statistik tersebut kita bisa melihat 3 hal ya, yaitu jumlah shoot, jumlah peluang yang diciptakan untuk rekan setimnya, dan jumlah kontribusi si pemain dalam build up yang berakhir dengan shooting tadi, dengan tembakan tadi. Salah terbukti menjadi pemain paling terlibat dalam situasi open play Liverpool dengan total kontribusi 6,8 per 90 menit. Kontribusinya itu mencangkup 2,8 tembakan, 1,9 peluang yang diciptakan, dan 2,1 kontribusi dalam membangun serangan per 90 menit. Gampangnya, statistik ini menunjukkan bahwa angka 10 gol dan 10 assist yang diraih Salah sejauh ini bukan yang sering datang dari situasi semacam gol-gol tap in tadi, melainkan dari situasi di mana dia melakukan shooting, dia menciptakan peluang juga, dan dia juga berkontribusi dalam build up serangannya Liverpool. Bagian kedua, sang kreator. Nah, teman-teman mungkin ngeh juga ya, semakin kesini Salah terus menyempurnakan evolusinya sebagai seorang kreator. Sebagai perbandingan, rekor asis terbanyak dia dalam satu musim itu adalah 13 asis yang dia cetak di musim 2021-2022. Angka itu mungkin bisa double kalau aja striker kita nggak kocak di musim lalu ya kan. Tapi musim ini seperti yang sama-sama kita udah bahas tadi, dia udah mencetak 10 asis dan ini masih bulan November. Peluang-peluang yang dia ciptakan juga cukup beragam bentuknya. Tapi di bawah Arne Slot, umpan silang ke tiang jauh ya, crossing ke far post, menjadi yang paling menonjol dari sang pemain dengan menjadi jenis umpan yang paling sering ketiga yang dia lakukan di situasi open play. Kita bisa lihat contohnya di match lawan Chelsea, ketika Salah dengan visinya berhasil menemukan Curtis Jones yang melakukan terobosan ke daerah tiang jauh yang berakhir menjadi sebuah gol kemenangan waktu itu. Atau ketika lawan Bologna, Salah yang lagi-lagi dengan visinya mengerti pergerakan Alexis McAllister, dia crossing ke tiang jauh, McAllister tap in manja, lalu gol. Atau yang paling baru ketika kita menang 4-0 lawan Leverkusen, Salah mencetak 2 assist dan asisnya datang dari umpan-umpan sejenis ini. Bagian ketiga, target man. Liverpool di musim ini juga jelas menjadikan Salah sebagai target utama operan direct dari belakang yang sering dilakukan oleh Alisson atau Kelleher dan juga Ibrahima Konate. Sebenarnya dalam beberapa musim terakhir kita juga sering lihat sih Van Dijk juga ditugaskan untuk long ball ke Mohamed Salah ya kan beberapa kali.
Cuman emang di bawah Arne Slot, Van Dijk itu lebih difokuskan untuk passing pendek ke pemain-pemain tengah seperti yang udah kita bahas di episode deep dive sebelumnya. Bukan berarti kagak melakukan long ball ya, tapi fokusnya lebih ke passing-passing ke pemain tengah. Nah, dari data yang gue dapet, musim ini menjadi musim di mana Salah paling sering menerima long ball dibandingkan musim-musim lalu. Long ball di sini tuh dihitung kalau jaraknya minimal 32 meter ya, by the way ya. Perlu dicatat bahwa ini bukan berarti semata-mata Liverpool sekarang lebih dominan main direct gitu ya, spam long ball gitu-gitu. Enggak. Melainkan Arne Slot ini tahu persis Mohamed Salah ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam urusan menerima bola long ball dan kemudian mengontrolnya. Jadi dia kayak semacam mau memanfaatkan itu aja gitu. Jadi sering ke sana gitu. Bagian keempat, masih mengancam. Mohamed Salah di usianya yang ke-32 tahun sama kayak saya. Itu nggak perlu sih, terlalu deep dive itu kalau saya. Mohamed Salah di usianya yang ke-32 tahun ya, juga terbukti masih mampu carrying the ball, bawa bola sendiri ke area kotak lawan gitu ya. Dan masih sangat mengancam dalam situasi 1 lawan 1. Walaupun kita harus akui juga, dia udah nggak se-eksplosif dulu gitu ya. Nah, ini data yang menunjukkan bagaimana Liverpool masuk ke kotak penalti lawan dalam situasi open play di Premier League musim ini. Data tersebut dibagi menjadi 2 kategori, yang kiri dengan cara bawa bola ke dalam kotak dan yang kanan itu via operan dan crossing. Dan dari sini aja sebenarnya kita bisa menyimpulkan secara cepat bahwa mau gimana pun caranya, mau bawa bola ke, mau ngoper-ngoper ke dalam kotak, passing segala macam, Mohamed Salah adalah pusat serangan Liverpool dalam situasi open play. Karena ini pemain makin kesini makin serba bisa, makin lengkap, dan makin matang. Bagian kelima, situasi kontrak. Hanya sekitar 40 hari lagi, Mohamed Salah berhak melakukan negosiasi, bahkan menandatangani kontrak personal dengan klub-klub sepak bola di luar sana. Dari 4 bagian yang udah kita bahas sebelumnya, tampaknya gue cukup pede untuk percaya bahwa fans Liverpool kompak maunya Salah diperpanjang. Semua pengen Salah perpanjang. Angka nggak bisa bohong. Dalam 17 pertandingan, Salah menjadi pemain pertama di 5 liga terbesar di Eropa yang mencetak double digit untuk gol dan assist. Nggak ada pemain Liverpool di era Premier League yang bisa mencatatkan rekor ini lebih cepat dari Mohamed Salah. Salah bukan pemain yang berada di ujung karirnya. Dia adalah atlet yang sangat berbakat dengan hasrat yang tak pernah terpuaskan untuk terus berprestasi di level tertinggi. Waduh, jilat benar. Jangan salah sangka ya. Gue paham dan pernah kita bahas juga di sesi-sesi live streaming ya kan, bahwa situasinya itu sulit untuk FSG dalam urusan memperpanjang kontrak Mohamed Salah ini. Gue paham kok. FSG harus bisa menyingkirkan emosi dan sentimen-sentimen dalam proses pengambilan keputusannya. Masalah ini tuh lebih rumit dari sekedar bilang udah kasih aja berapapun yang Salah minta. Dia makan legend. FSG nggak tahu terima kasih apa ya itu kan sama seorang Mohamed Salah gitu kan. Cara kerjanya tidak seperti itu kawan-kawan ya. Terutama ketika di waktu yang sama lu juga masih harus melakukan negosiasi untuk pemain-pemain kunci lainnya. Harus ada perhitungan yang terstruktur untuk hal-hal seperti ini. Dari sudut pandang FSG, ini bukan tentang memberikan penghargaan atas pencapaian masa lalu, bukan. Melainkan seberapa besar kepercayaan yang bisa diberikan terhadap potensi yang masih dimiliki si pemain tersebut di masa depan. Belakangan, Salah lagi suka ngode-ngode lewat status yang sentimental di sosial medianya. Gue mengartikan ini adalah langkah dia untuk menghadirkan urgensi bagi pihak Liverpool untuk segera menyelesaikan negosiasinya. Tapi, sebagai fans yang percaya sama klubnya, percaya sama ownernya, percaya sama FSG, gue yakin kita punya owner yang mengedepankan rasionalitas dibandingkan dengan sentimental. Dan angka-angka yang Salah cetak setidaknya di musim ini, itu aja udah cukup buat gue untuk tidak terlalu mengkhawatirkan isu ini. Gue percaya penuh Liverpool akan segera memperpanjang kontraknya Mohamed Salah. Oke, itu tadi pembahasan mendalam terkait Mohamed Salah. Slow aja bro ya semuanya teman-teman. Perpanjang dia nanti ya. Ntar FSG ntar saya kirimin video ini ya kan. Mungkin bisa jadi pertimbangan kalau ini ya, mereka nggak ngeh. Mereka tuh di tim mereka tuh ada berlian gitu ya kan. Mungkin bisa jadi pengingat gitu kan.
Oke, itu aja ya. Silakan ramaikan kolom komentar ya kan, berikan pandangan terbaik kalian. Boleh juga kasih ide untuk pembahasan deep dive sebelumnya ya kan. Kalau kalian baru datang ke channel ini silakan subscribe channelnya untuk dapatkan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Terakhir nama gue Fernal Wibianto, undur diri dulu. Sehat-sehat selalu teman-teman, sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Bye bye guys. Thank you, thank you.